Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar logika matematika tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah kalimat majmuk yang selalu bernilai benar untuk setiap kemungkinan dari pernyataan tunggalnya. Jadi apapun pernyataan tunggalnya, apapun nilai kebenarannya, maka kalimat majmuk tersebut bernilai benar, ya. Ini disebut tautologi. Jadi sesuatu yang bernilai benar untuk segala macam kondisi. Di sini contohnya yang A, kalimat majmuk dari P dan jika P dan Q maka P. Jika P dan Q maka P. Kalau kita buat tabel kebenarannya, ini karena ada P dan Q maka ada 4 kemungkinan, yaitu P-nya benar, Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah, kemudian P-nya salah, Q-nya benar, dan P-nya salah, Q-nya salah. Jadi kalau ada 2 pernyataan, maka kemungkinannya ada 4, ya. 4 itu dari 2 pangkat 2. Kalau ada 3 pernyataan, nanti ya contoh yang kedua ada R, P, Q, dan R, itu berarti banyaknya kemungkinan ada 8, ya. 2 pangkat 3. Oke, kita tahu bahwa P dan R ini hanya bernilai benar jika P nya benar dan Q nya benar. Jadi ini P dan Q ya, ini tabel kebenarannya ini benar, salah, salah, salah. Oke, kemudian jika nilai P dan Q ini kita implikasikan dengan P, ini jadi P dan Q. Jika P dan Q maka P, ya. Jadi ini pendahulunya benar, kemudian yang selanjutnya adalah benar. Benar dengan benar. Jika benar maka benar, ya. Maka hasilnya benar. Kemudian kita tahu kalau pendahulunya adalah salah, maka apapun nilai pengikutnya untuk implikasi maka selalu bernilai benar. Jadi ini benar untuk setiap kondisi P dan Q, ya. Sekali lagi, ini yang P dan Q ini menjadi pendahulu, kemudian yang P menjadi pengikut, ya, dari suatu implikasi. Ini pendahulu, ini pengikut, ya. Nanti nilainya benar semua. Nah, kalau tabel kebenarannya bernilai benar semua untuk setiap kondisi apapun P dan Q-nya, maka dia disebut tautologi. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini nanti ada 8 kemungkinan. Nah, ini. Oke, yang kedua adalah ini gabung jadi satu. Jika P dan Q, jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R, ya. Nah, ini jadi ini adalah yang terakhir dikerjakan. Kita pertama mempunyai 8 kemungkinan, yaitu P-nya benar 4 kali, salah 4 kali. Benar, 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 salah, 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 salah. Kemudian Q-nya itu benar, salah, BBSS, dua pengulangan, sedangkan R-nya itu 1 pengulangan. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Jadi ini meliputi semua kemungkinan, ya. Benar, 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 salah. Kemudian benar, salah, benar, benar, salah, salah. Selanjutnya salah, benar, benar, salah, benar, salah, 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 benar, dan salah, salah, salah. Kita lihat ini, jika P maka Q-nya, kita mengimplikasikan P dengan Q, ya. Dia akan bernilai benar jika dia akan bernilai salah jika pendahulunya benar tapi pengikutnya salah. Jadi di kolom keempat ini hanya akan bernilai salah di 2 tempat ini. Yang lain bernilai benar, ya. Yang lain bernilai benar. Di 2 tempat ini salah. Kenapa?
karena pendahulunya benar, pengikutnya salah gitu ya. Oke, kemudian kolom kelima, jika Q maka R. Kita mengimplikasikan ini. Dia akan bernilai salah pada kondisi ini, benar salah, dan yang sini benar salah. PS ini. Jadi bernilai salah di dua tempat, yaitu yang pertama di sini dan kedua di sana. Yang lain bernilai benar. Oke, yang berikutnya kita mengimplikasikan jika P maka R. Jika P maka R berarti yang ini P kolom ke-1 dan R kolom ke-3. Kita lihat yang P-nya benar, R-nya salah. P-nya benar, R-nya salah. Ini ada di dua tempat, yaitu di baris kedua ini dan baris keempat. Maka di sini juga bernilai salah hanya di baris kedua dan baris keempat. Yang lain benar. Yang lain benar. Oke. Berikutnya kita menghubungkan ini dengan menghubungkan yang kolom keempat dan kelima dengan kata hubung dan ya. Kita konjungsikan. Oke, dia akan bernilai benar jika P-nya benar, jika awalnya benar, akhirnya benar ya. Ini ada mana ini? Ini dengan sana benar. Oh, ini ada yang keliru enggak? Kita lihat. Ini ada yang keliru ya. Jadi yang benar-benar ini 1. Oke. Kemudian 2. Oke. Kemudian ini ya, 2 baris terakhir ini harusnya B. Oke, benar. Ini benar. Oke, jadi dia akan benar di berapa? 4 ya. 4 yaitu ini BB, ini juga BB, kemudian ini BB. Oke, 4. Yang terakhir kita mengimplikasikan kolom ke-7 ini dengan jika P maka R dengan kolom ke-7 dengan kolom ke-6 ya. Jadi ini B dengan B, maka dia B benar ya, bernilai benar. Kemudian kalau S pendahulunya benar, maka pendahulunya salah, maka apapun pengikutnya dia akan bernilai benar ya. Ingat-ingat implikasi. Kemudian ini B, jika B maka B, nilainya B. Ini jika S maka nilainya B juga. Kemudian ini jika B maka B, nilainya benar juga. Nah, ini setiap kemungkinan dari apapun P, Q ataupun R-nya ini akan selalu bernilai benar. Jadi ini disebut tautologi ya. Tautologi. Oke, berikutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi ini adalah ini kontradiksi. Kalimat majemuk yang bernilai salah ya, yang selalu bernilai salah. Kontradiksi. Untuk setiap kemungkinan dari pernyataan tunggalnya. Jadi apapun pernyataan tunggalnya, maka dia akan bernilai salah semuanya. Jadi ini kontradiksi. Kita lihat contohnya P dan Q dan tidak Q. Kita lihat P dan Q ini masih sama dengan yang sebelumnya, P dan Q. Ini B, S, S, S. Kemudian kita lihat negasi dari Q ya, negasi dari Q. Kalau Q-nya benar, maka negasinya salah. Ini kalau BS, BS, maka negasinya adalah SB, SB. Oke. Nah, kemudian kita konjungsikan yang kolom ke-3 dan kolom ke-4 ini. Nah, kalau ada salah satu yang S, maka dia pasti S gitu ya. Ini S dan B dan S, maka hasilnya S. S dan B hasilnya S. S dan S apalagi hasilnya S. S dan B hasilnya S. Jadi jelas dia ini kontradiksi ya. Termasuk nanti P dan Q dan tidak P. Tidak P ini juga nanti akan menjadi suatu kontradiksi juga. P dan Q kok
dan P dan tidak Q gitu ya, itu akan kontradiksi. Berikutnya, contoh berikutnya, P dan Q dan R dan tidak P. Ini mirip dengan yang di atas, cuma ini untuk 3 pernyataan tunggal ya, P, Q, R. Atau ini sebenarnya bisa juga tidak Q atau tidak R gitu ya. Ini nanti akan sama-sama suatu kontradiksi. Kita lihat P dan Q dan R, dia akan bernilai benar jika ketiganya benar. Kalau ada salah satu yang S, ini mesti ada yang S ini, maka nilainya S. Ini mesti ada yang S. Jadi hanya bernilai benar pada satu kondisi, yaitu B, B dan B. Maka di sini nilainya yang pertama benar, berikutnya salah semua. Oke, kemudian kita konjungsikan lagi dengan tidak P. Tidak P ya kita lihat ini jelas SS BB. Ini yang jelas, ini kalau dikonjungsikan sudah salah, tinggal yang pertama B dan S hasilnya S. Ini contoh dari kontradiksi ya. Jadi selalu bernilai salah apapun kondisi dari pernyataan tunggalnya. Berikutnya kontingensi. Nah ini kontingensi ya yang bukan kontradiksi ataupun tautologi. Contohnya apa? Ya contohnya yang selain tadi itu, suatu implikasi jika P maka Q, itu kan tabel kebenarannya BS BB, itu kan enggak benar semua juga tidak salah semua, itu termasuk kontingensi. Oke, itu saja materinya. Kemudian untuk latihannya ini kita cek selidikilah apakah kalimat-kalimat majemuk berikut merupakan tautologi, kontradiksi ataukah kontingensi ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nanti yang ke-10 coba untuk yang 3 variabel atau 3 pernyataan tunggal. Sebenarnya ini mudah ya, silakan nanti para pembelajar untuk membuat tabel kebenarannya apakah dia termasuk kontradiksi, tautologi ataupun kontingensi. Sebenarnya kalau kita lihat di sini P dan tidak P. Yang jelas kalau dan kemudian ini P dan tidak P, ini kan pasti berlawanan ya. Berlawanan, salah satunya benar, salah satunya salah. Kalau dan ada yang salah, maka dia akan selalu bernilai salah. Nomor 1 ini selalu bernilai salah ya. Apapun P-nya pasti dikonjungsikan dengan lawannya. Dengan lawannya itu salah satunya pasti ada yang salah. Maka dia kunci jawabannya kontradiksi ini ya. Oke, kemudian yang kedua, silakan nanti dibuat tabel kebenarannya, bisa untuk membuktikan. Yang kedua, P atau tidak P. Nah, ini antara P dengan tidak P ini pasti salah satunya ada yang benar ya. Kalau ada salah satu yang bernilai benar, itu pasti nilai kalimat majemuknya menjadi benar. Jadi ini apapun P-nya pasti nilainya benar ya, pasti dia merupakan tautologi. Kalau ini cuma satu yaitu P, ya nanti hanya ada 2 pangkat 1, hanya ada 2 baris saja, 2 kemungkinan. Kemudian nah ini P dan tidak P. Jika P dan tidak P maka Q. Kita tahu suatu implikasi kalau yang pertama ini jika P dan tidak P, ini kan sudah kita jawab di nomor 1 ya. Di nomor 1 ini pasti bernilai salah kan? Bernilai salah. Suatu implikasi kalau pendahulunya bernilai salah, apapun pengikutnya, maka implikasi tersebut akan selalu bernilai benar. Jadi ini tautologi ya, silakan nanti dibuktikan. Berikutnya nomor 4. Nomor 4, jika P dan Q, maka P atau Q
Silahkan ini nanti dibuktikan apakah dia kontradiksi ataukah tautologi ataukah kontingensi pakai tabel kebenaran. Kemudian ya silahkan ini bisa dilihat dari tabel kebenarannya ya, termasuk yang mana. Kemudian yang nomor 5, jika P dan Q, jika P maka Q dan jika Q maka P. Silakan bisa dibuat tabel kebenarannya. Nomor 6 ini pakai atau, dirubah jadi atau saja ya. Kemudian nomor 7, nah ini nomor 7, jika P maka Q dan P maka Q. Nah, nih nanti silakan dicoba apakah dia termasuk tautologi atau yang lain. Yang ke-8, jika P maka Q dan tidak Q maka hasilnya adalah tidak P. Apakah dia kontradiksi, tautologi ataupun kontingensi. Yang terakhir ini nomor 9, maaf, P dan tidak Q dan jika P maka Q. Ini yang nomor 1 dan 2 ini hanya ada 2 pernyataan tunggal. 3-9 hanya ini 1-2 hanya 1 pernyataan tunggal. 3-9 ini 2 pernyataan yaitu P dan Q. Kemudian nanti yang ke-10 3 pernyataan tunggal. Saya carikan soalnya. Misalkan jika P dan Q ini saya ambil di sini, P dan Q atau R, saya ambil atau R. Nah, jika P dan Q atau R maka P atau Q nih, P atau P atau Q, coba apakah dia termasuk tautologi, kontradiksi ataukah kontingensi. Silakan nanti ini untuk latihan teman-teman yang sedang belajar logika matematika, khususnya di submateri tautologi, kontradiksi ataukah kontingensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.